Bapak-bapak, Ibu sekalian, bab berikutnya yaitu faslun firridat, yaitu bab yang menerangkan tentang riddah atau murtad. Ini kerjaan setan juga ini. Kalau kemarin setan menggoda manusia masuk ke masjid untuk merusak orang-orang yang lagi sholat, ya. Karena betul memang yang dikatakan orang-orang tua kita itu di masjid di pojok-pojokan biasanya ada jinnya. Makanya Bapak Ibu kalau ngaji jangan tempat di pojok, ya, banyak jinnya. Maka rata-rata kalau di pojok itu kebanyakan tidak mengaji tapi ngobrol karena ada jin. Faslun biridati itu bab menerangkan tentang murtad. Riddah itu, murtad itu berlawanan dengan mu'allaf. Ya, kalau riddah, murtad itu orang yang keluar dari agama Islam, itu riddah namanya. Tapi kalau mu'allaf itu orang yang keluar dari agama masuk ke dalam agama Islam. Ini kata-kata yang artinya itu mu'allaf qulubuhum, itu orang-orang yang harus dirangkul hatinya, dibaik-baiki hatinya. Mu'allaf qulubuhum disebut mu'allaf, ya. Tapi kadang-kadang kita ini salah persepsi. Orang mu'allaf dari kecil sampai tua masih dianggap mu'allaf, ya. Mu'allaf itu ada batasannya yaitu semasa imannya itu sudah benar-benar kuat, ini sudah tidak mu'allaf lagi, ya. Ya, bukan disebut mu'allaf itu karena orang yang harus dirangkul, dibaik-baiki hatinya. Maka kita kadang-kadang juga kalau ada orang mu'allaf ini kita biarkan, ya. Setelah menyaksikan 2 kalimat syahadah kita biarkan, ya, seharusnya harus kita rangkul, kita dekati supaya bagaimana supaya mereka ini imannya semakin kuat, ya. Kalau bisa dilibatkan dalam keorganisasian biar mereka merasa senang. Ini berbeda dengan orang-orang yang murtad. Orang yang murtad ini kalau sudah murtad biasanya oleh mereka dikasih jabatan, dikasih ekonominya diusahakan dini, itu rata-rata begitu. Tapi kalau kita ini setelah ada orang yang mu'allaf malah kita biarkan, tidak kita perhatikan. Nah, ini yang menjadi masalah. Ya, adapun disebut riddah atau murtad itu afhasu anwa'il kufri, itu lebih buruk, hal yang paling buruk dari segala macam kekufuran, ya. Jadi kekufuran itu ada banyak sekali, tapi yang paling lebih parah, lebih buruk yaitu orang yang murtad. Kufur itu ada kalanya kufur akidah dan ada kalanya kufur nikmah. Kufur akidah yaitu orang yang keluar dari ajaran Allah, mengingkari adanya Allah, itu namanya kufur akidah. Sedangkan kufur nikmat itu orang yang mengingkari nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kasih nikmat masih terasa kurang saja, tidak mau bersyukur, masih mengeluh. Nah, ini kufur nikmah. Maka ancamannya la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Apabila kalian mensyukuri nikmat-nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambahkan nikmatku. Dan sebaliknya apabila kalian ingkar atau mengkufuri nikmatku,
inna dzabi lasadid, sesungguhnya siksaku yang amat pedih, ancamannya yaitu siksaan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang-orang yang orang-orang yang syirik, ya. Jadi Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang syirik, musyrik. Wa yaghfiru, dan akan mengampuni maduna dzalika, yaitu selain daripada syirik. Kalau orang udah syirik itu menyekutukan Allah, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lain berbeda dengan dosa-dosa yang lain. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, selagi kita mau bertobat, berusaha untuk bertobat, minta ampun pada Allah, insya Allah masih diampuni oleh Allah. Akan tetapi ketika kita syirik, menyekutukan Allah, ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan coba-coba menyekutukan Allah, ya. Kesyirikan ini macam-macam, ya. Ada yang menyembah langsung ada selain Allah, ada juga yang meminta-minta kepada makhluk selain Allah. Bukan minta, kalau kita minta rokok, minta ini dia sama, sebenarnya minta kekayaan misalnya, nah, dengan cara pasang sesaji, ambil pesugihan. Ini syirik besar, ini menyekutukan Allah. Kalau zaman dulu ini banyak kejadian seperti ini, nggak tahu niatnya seperti apa dulu. Kalau ada orang yang mau punya hajat, mantenan apa itu, pasang sesaji di bawah-bawah atau di punden-punden, ya. Ada orang mau panen padi juga begitu, dipasang sesaji, ditaruh di rantang, ada ayam bakar, ada telurnya, ada ketupat dan lain sebagainya. Ini kerjaan saya dulu, ngerjain orang-orang begitu. Kalau ada orang pasang sesaji, saya sembunyi di dekat-dekat situ, orangnya keluar, saya angkat. Ya, pernah saya sampai mau diparang orang gara-gara sesaji itu. Pasang saji di padi, kalau padinya belum sampai di rumah, mereka tidak boleh diambil. Tapi saya pura-pura mandi di kali, kemudian setelah orangnya itu pulang, saya balik ke sawahnya lagi, saya angkat. Paginya ada yang bilang, Warnati yang ambil, saya mau diparang. Ini kerjaan saya dari kecil itu. Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Lima yasha, yaitu terhadap apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang syirik kepada Allah, mensekutukan Allah, maka mereka telah melampaui telah zalim yang terlalu jauh, yang teramat jauh. Jadi mereka, orang yang sedang syirik itu, yaitu orang yang telah zalim yang sangat jauh. Jadi ini kedzaliman yang paling besar, kedzaliman yang paling dalam, yaitu syirik atau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah taala innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi jannah. Sesungguhnya
orang-orang yang mengingkari Allah, orang-orang yang mengsekutukan Allah, faqad haramallahu alaihi jannah, yaitu Allah telah mengharamkan bagi mereka untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kalau sudah syirik ya, sudah mengsekutukan Allah, ini diharamkan oleh Allah untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'wahu nar, dan di mana tempatnya? Adapun tempat mereka yaitu di neraka, yaitu tempat mereka, tempatnya orang-orang yang syirik, yang mensekutukan Allah, yaitu di neraka nanti. Wa malidzalimina min ansorin, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim yaitu pertolongan. Tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pertolongan sama sekali kalau sudah melakukan kesyirikan, itu tidak akan mendapatkan pertolongan. Wa akhraja Ibnu Majah, dan dikeluarkan dari Imam Ibnu Majah wal Baihaqi dan Imam Baihaqi an Abi Darda, yaitu dari Abi Darda. Qala, Abu Darda mengatakan, ausoni khalili, telah berwasiat kepadaku, yaitu kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasiatnya seperti apa? Allah tusriku billahi syai'an, janganlah engkau mengsekutukan Allah dengan sesuatu, yaitu dengan sesuatu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasiatnya Rasulullah kepada Ibnu Majah, Abi Darda, yaitu janganlah engkau mengsekutukan Allah, sekutukan dengan sesuatu makhluk. Walau qata'ta au hurrikta, walaupun engkau akan dipenggal misalnya, sekalipun diancam akan dipenggal atau dibakar, maka jangan sampai engkau mengsekutukan Allah. Ini ada dalam satu cerita, yaitu siapa, Dewi Masitoh ya, yang ketika jadi buruhnya, pelayannya raja menyisir rambutnya anak raja, sisirnya jatuh, kemudian bilang innalillahi ya, itu dengar langsung mau nah ini, walaupun ancamannya mau dipenggal atau mau dibakar sekalipun, jangan sampai engkau mengsekutukan Allah. Jangan sampai menyebutkan Allah dengan sesuatu. Wala tatruk sholatan maktubatan, dan janganlah engkau meninggalkan sholat 5 waktu atau sholat fardu muta'ammidan, yaitu dengan sengaja. Ini pesan Rasulullah, jangan sampai engkau sekali-kali meninggalkan sholat 5 waktu secara sengaja ya, kecuali kalau memang dalam keadaan darurat ya, darurat, misalnya dalam perjalanan tapi mau sholat tidak ada tempat yang layak untuk kita sholat ya, naik motor misalnya, tengok-tengok mau sholat di mana ini, kemudian waktunya habis, ini bisa ya. Yang penting jangan kita sengaja, nggak ada apa-apa langsung tidak sholat, itu kalau keadaan darurat ini. Tapi walaupun begitu tetap kita diwajibkan untuk mengqadhonya. Atau kalau sudah waktu sholat kita misalnya belum ada tempat untuk sholat, belum bisa kita melakukan sholat,
kita bisa niat di dalam hati untuk niat sholat, yaitu lihurmatil wakti. Ini kalau di pesawat ini yang ini ada bagian ulama juga, kita hanya suruh lihurmatil wakti, niat menghormati waktu saja, karena di pesawat itu harus tayamum pakai dinding pesawat, sedangkan dinding pesawat itu tidak mengandung debu. Maka pernah ada kiai siapa di Jawa Timur pernah cerita ketika jadi pembimbing haji, menerangkan bab masalah tayamum di pesawat. Ada orang bantah, kita udah tayamum di mana lah, itu di dinding pesawat, itu kan mengandung debu. Mengandung debu, kalau itu kau anggap mengandung debu, kau tayamum di punggungnya pramugari, itu mengandung debu. Sampai ada lucuan seperti itu ya. Karena memang kalau dilihat ya, bagaimana mau ada debu nempel di pesawat ya. Nah itu ada yang mengatakan suruh sholat tapi karena lihurmatil waktu, setelah sampai di tempat tujuan nanti bisa kita mengkontrol ya, tergantung mereka kemantapan kita seperti apa ya. Itu cuman perselisihan pendapat saja ya. Tapi yang jelas jangan sampai kita meninggalkan sholat dengan sengaja, walaupun ancamannya mau dipenggal atau mau dibakar sekalipun. Ini karena sholat ini adalah merupakan salah satu kewajiban yang utama yang nanti akan dihisab terlebih dahulu sebelum amal-amal yang lain dihisab, ditanyakan oleh Allah. Sholat terlebih dahulu yang akan dihisab oleh Allah. Begitu pula sebelum amal kita yang lain diangkat oleh Allah nanti, itu sholatlah yang pertama kali yang nanti diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini maka berhati-hati ya dengan masalah sholat ini ya. Sesibuk apapun kegiatan kita, kalau bisa jangan sampai meninggalkan sholat kita dengan sengaja atau dengan sengaja tanpa ada alasan undur secara syar'i ya. Ini karena pentingnya sholat lima waktu. Fakot dari itu minhud dammata dan bebas, saya membebaskan dari apa itu tadi, tarkus sholat, yaitu ditanggungan. Walat tasrobil khamro, dan janganlah engkau sekali-kali minum khamr atau hal yang memabukkan. Ini khamr. Fa innahu muftahu kulla syarrin, karena sesungguhnya khamr itu, minuman keras itu adalah sumber kunci daripada seluruh keburukan, seluruh hal yang buruk. Maka ketika ada orang yang mabuk itu ya melakukan apa saja sesukanya, mau pukul orang nggak ada beban, nggak ada masalah, mau palak orang nggak ada masalah, mau bunuh orang pun nggak ada masalah ya. Karena memang itu salah satu kunci dari segala keburukan. Kalau orang sudah sukanya mabuk-mabukan, ya ini pasti cenderung terhadap itu hal-hal yang perbuatan yang buruk, perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu
Islam melarang untuk minum khamr atau mabuk-mabukan ini ya karena efek daripada perbuatan itu ya berdampak sangat besar ya, dampaknya terhadap keburukan ya. Ada orang membunuh orang gara-gara mabuk, gara-gara minum minuman keras ya. Ini makanya Islam itu melarang hal seperti itu ya. Bukan hanya berbahaya untuk dirinya sendiri, tapi juga membahayakan untuk keselamatan orang lain. Naik motor karena mabuk, jatuh di jalan atau nabrak orang di jalan. Ini karena urusannya karena mabuk itu tadi. Jadi kuncinya segala keburukan itu ya. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan, dijaga oleh Allah SWT dari perbuatan-perbuatan termasuk perbuatan syirik maupun perbuatan-perbuatan minuman-minuman keras seperti tadi. Mungkin demikian ya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi menambah pengetahuan kita tentang ilmu agama dan insyaallah bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dan bermanfaat baik itu di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.